Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu buat semuanya. Selamat hari Minggu kami ya. Selamat hari Minggu Kak Margaret. Wah, hari ini aku semangat banget Kak buat ibadah. Pasti dong, siapa dulu? Ya, aku mau tanya nih kabar kami Tanya hari apa? ini. Bagaimana ya kabar kami hari ini? Kami hari ini sehat. Puji Tuhan, bersuka cita senantiasa. Wah, kami ya semangat sekali Iya ya. dong. Aku juga semangat Kak. Oh gitu, Kak Iya. Margaret semangat juga? Iya, semangat banget. Oh. Sebelum ke gereja, Oh. aku sarapan. Oh, Tapi terus? sebelum sarapan aku doa pagi dulu. Harus itu Kak, Harus. bangun pagi harus Berdoa. Adik-adik berdoa tidak? Berdoa dong. Jangan-jangan pastinya. enggak Kak Margaret habis Berdoa, bangun Kak. langsung bilang ini, Mama minta susu. Oh, jadi banyak yang bangun pagi itu ngambek. Iya, coba ditanya Kak Margaret, tanya dulu. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau bangun pagi itu ngapain? Hayo. Ngambek enggak? Ngambek gak? Mardadi Jangan-jangan gak? ngambek ya? Mardandi, tahu nggak Mardandi? Mardadi itu apa sih Kak? Mardandi itu ngambek karena kita orang Batak harus tahu ya. Kalau bahasa gaulnya itu bete. Bete, betul. Tapi Iya. itu boleh gak sih Kak? Apa? Tapi boleh gak sih anak sekolah minggu bete-bete? Tidak boleh adik-adik. Tidak boleh bete ya Kak? Iya. Kakak masih pernah bete enggak? Sudah mengurangi. Uish, puji Tuhan. Jadi kalau bangun pagi itu yang baik harus ngapain sih Kak? Bangun pagi berdoa. Sesudah berdoa, bolehlah minta susu atau minta sarapan ke mama. Berdoa terlebih dahulu Iya, baru betul. boleh beraktivitas seperti yang lainnya. Betul Kakak Margaret. Coba kita sapa yuk sekali lagi yuk. Adik-adiknya kayaknya ada yang masih ngantuk. Iya, kita tanya kabar adik-adik Iya, sekolah betul. minggu yuk yang di rumah. Iya, ayo Kak. 1, 2, 3. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes. Wah, sudah semangat Sudah Kak. semangat. Iya. Nah, kita sebelum mau mulai kita mau Ya. berdoa dulu ya Kak. Betul. Sebelum Yuk. kita memulai ibadah kita, sebelum kita bernyanyi memuji nama Tuhan, kita harus berdoa dulu. Yuk, lipat tangan. Kakak Margaret akan pimpin kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ayo. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih kami boleh tidur dengan baik, kami bisa tidur dengan indah. Itu semua hanya karena penyertaan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah minggu kami hari ini. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kiranya Tuhan kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sertai adik sekolah minggu dimanapun berada, beserta dengan mama, papa dan seluruh keluarga. Biar Tuhan yang melindungi dan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita Kak, sudah berdoa. sebelum kita mau puji Tuhan, kita mau tanya dulu. Adik-adik di rumah rajin gak cuci tangan? Oh iya, kita mau mengingatkan Kak. Iya, betul. Mengingatkan apa? Rajin cuci tangan. Ya, kita Terus? mau mengingatkan protokol kesehatan. Kesehatan. Oh iya, protokol kesehatan. Kakaknya Nih. lupa loh. Aku mau tanya, Iya. Kamia suka gak cuci tangan? Pasti 1 jam, paling lambat 1 jam sekali Kakak Mia cuci tangan. Harus rajin ya Kak. Iya. Kalau buat adik-adik nih Kak, misalkan adik-adik sekolah minggu mau pergi keluar. harus pakai apa pakai masker. Harus pakai masker. Iya. Maskernya itu Kak harus ditutup sampai hidung ya Kak ya. Iya. Jangan cuma mulutnya aja yang ditutup, hidungnya juga dipakai. Jangan, oh nggak ada orang, buka nggak Iya. begitu. Kalau memang tidak pakai masker, boleh pakai face Iya, shield. betul. Iya. Biar Kita- apa Kak?
biar kita terhindar Dari segala-segala virus yang ada di luar. Wow, iya. Ingat ya adik-adik, jangan lupa mengikuti protokol kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nih, Kak Mia sama Kak Margaret juga jaga jarak loh. Social distancing. Iya, betul. Bisa ya adik-adik ya? Bisa. Pasti dong. Biar lebih semangat Kak, kita ngapain Kak? Kita mau berjoget. Oke, Kita berjoget mau sambil apa Kak? bernyanyi. Siap, ku menang, ku menang. Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya, hari ini hari Minggu. Semangat, kita mau bilang hari ini kurasa bahagia. Siap adik-adik? Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Siapa? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh gandeng adik, mama, kakak kita di rumah. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Siapa? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama Inang Pendeta untuk mendengarkan firman Tuhan di tengah ibadah Sekolah Minggu HKBP Jati Asih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang terkasih, sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, tentunya yang namanya Alkitab itu sudah ada di tangan kita. Oleh sebab itu mari kita buka Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 hingga ayat
35. Sudah? Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 hingga ayat 35. Kita akan membacanya bersama-sama. Baiklah, sudah? Kalau sudah siap, mari kita baca secara bersama-sama. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, saat ini firman Tuhan yang menjadi topik untuk kita semua, terkhusus untuk anak sekolah minggu, itu diambil dari kitab Kisah Para Rasul ini, mengenai tentang bagaimana Tuhan yang senantiasa menerima dan mencintai segala perbedaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mengerti bagaimana perbedaan yang diharapkan, yang diinginkan oleh Tuhan, kita kembali kalau melihat di dalam pasal 10 ini dari ayat 1 hingga ayat 48. Di sana bercerita bagaimana pertemuan antara Petrus dan Kornelius. Petrus, kita sudah tahu siapakah itu si Petrus? Petrus dia adalah seorang penjala manusia, yakni seorang murid daripada Tuhan Yesus. Dia adalah seorang Yahudi. Nah, kalau si Kornelius, kita lihat di ayat 1 diceritakan bahwa Kornelius dia adalah seorang perwira pasukan Italia. Bahkan dia terkenal sebagai orang yang saleh, orang yang takut akan Allah. Bahkan dia mau memberi sedekah kepada orang yang tidak satu suku, tidak satu bangsa dengan dia. Yakni dia mau bersedekah kepada orang Yahudi karena dia adalah seorang non-Yahudi. Nah, pada waktu itu orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu tidak pernah bersatu. Mereka tidak pernah hidup rukun dikarenakan ada sejarah dari nenek moyang mereka. Sehingga kalau ada orang Yahudi yang bertemu dengan orang non-Yahudi, maka mereka akan mencoba menghindar. Bahkan kalau ada orang non-Yahudi yang memakai piring bekas makanan orang non-Yahudi, mereka tidak akan memakainya. Karena itulah yang namanya tidak menghargai perbedaan yang terjadi pada waktu itu. Nah, adik-adik yang terkasih, melalui pertemuan antara Petrus dan Kornelius, mereka bertemu di situasi kondisi karena Roh Kuduslah yang menuntun hidup mereka. Roh Kudus yang memberitahu mereka. Awalnya si Petrus berkata kepada Allah, "Loh Tuhan, aku kan tidak boleh memakan makanan yang tidak halal." Artinya tidak halal, artinya yang diberikan oleh orang non-Yahudi. Ngapain saya makan itu? Tetapi Allah berkata, "Hai Petrus, apa yang telah dihalalkan oleh Tuhan Allah tidak lagi haram," dikatakan oleh Allah. Tetapi dengan kesetiaan daripada Petrus, dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya Kornelius, dia juga dibimbing, dituntun, diberitahu oleh Roh Kudus supaya dia mau menjamu seorang Yahudi meski dia orang non-Yahudi. Dia harus mau menjamu, memberi makan seorang murid Yesus. Dan pada akhirnya dia juga mau menerima meski ada perbedaan-perbedaan tersebut. Nah,
Adik-adik yang terkasih, apa sih yang mau disampaikan melalui nats kita pada minggu ini? Jelas dikatakan oleh Rasul Petrus di ayat 34. Petrus berkata bahwa sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, adik-adik, keselamatan ternyata itu semua kita mendapatkannya. Allah tidak pernah membedakan yang namanya si A, yang namanya si B, yang namanya si C. Bahkan kita tahu bahwa hidup kita berada di tengah perbedaan yang ada. Apa aja sih perbedaan yang boleh kita temukan adik-adik di sekitar kita? Yang pertama tentu perbedaan karena agama. Mungkin di sekolah kita ada yang berbeda agama dengan kita. Ada yang beragama Kristen, Katolik, Islam, Konghucu, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Ada juga dikarenakan perbedaan karena suku. Ada suku Batak, suku Jawa, suku Madura, suku Kalimantan, dan masih banyak. Ada juga dikarenakan perbedaan dari latar belakang kehidupan ekonomi orang tua. Ada yang baik, ekonominya kaya, dia ada yang sedang, dia ada yang miskin. Dalam arti kata lain bahwa ada yang mampu dan yang tidak mampu. Bahkan secara fisik juga kita memiliki perbedaan. Ada yang punya rambut lurus, ada yang punya rambut keriting, ada yang kulitnya berwarna sawo matang, ada yang kulitnya itu putih, ada juga yang tinggi, pendek, kurus, gemuk. Semuanya kita dicipta Tuhan memang berbeda-beda. Bahkan 5 jari tangan kita juga berbeda. Apa tujuan Tuhan menciptakan kita berbeda, adik-adik? Tujuan Tuhan menciptakan kita berbeda supaya kita mau untuk saling mengasihi, mau untuk saling melengkapi, mau untuk saling menolong, mau untuk saling menghargai, tidak menjadi mau berkata-kata akan hal yang menyakitkan kepada orang yang kita temani. Biasanya kan gitu, dasar kamu kan orangnya pendek, kayak Inang Pendeta nih ya. Dasar kamu orangnya pendek, gak tinggi, makanya tinggi dong. Terkadang tidak sadar kita akan membuat mereka menjadi sakit hati. Terkadang kita katakan kamu kulitnya hitam, tidak putih seperti saya. Itu juga secara tidak sadar membuat teman kita juga menjadi sakit hati. Oleh karena itu adik-adik, Petrus berkata Tuhan Allah tidak pernah membeda-bedakan semua yang Dia cipta. Karena apa? Segala yang diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda, namun Tuhan tetap memberikan satu keselamatan yang sama kepada kita semua anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, jangan mau mengkotak-kotakkan orang lain. Jangan mau membeda-bedakan orang lain. Sebab Allah sendiri mau menerima perbedaan, mengapa kita tidak? Kalau Allah mau menerima perbedaan itu, marilah kita juga mau menerima perbedaan itu. Supaya kasih, kerukunan itu tinggal di dalam hidup kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita adik-adik. Kiranya kita dimampukan untuk melakukan firman Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala karunia penyertaan-Mu di tengah kehidupan kami. Saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkaulah yang senantiasa memberikan akal budi hikmat kepintaran kepada anak-anak sekolah minggu kami, sehingga mereka menjadi anak-anak terang Tuhan yang senantiasa melakukan kasih di tengah-tengah kehidupan mereka.
Mereka tidak lagi membeda-bedakan orang lain, membeda-bedakan teman mereka, tetapi mereka boleh bergaul, berteman dengan siapapun itu, dengan senantiasa menerapkan kasih daripada Tuhan. Berkati Tuhan setiap pertumbuhan, perkembangan anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh menjadi anak yang bertumbuh dengan baik, menjadi anak yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya segala masa depan mereka senantiasa berada di tangan Tuhan. Kiranya Engkau juga Tuhan yang memberkati orang tua mereka di dalam membimbing, mengasuh dan merawat mereka. Sehingga orang tua mereka juga dimampukan di tengah kebijaksanaan mereka mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Kami serahkan kehidupan anak-anak sekolah minggu kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Siap Kakak Margaret? Tadi udah dengar khotbah kan? Puji Tuhan, tadi Inang Agustina sudah berkhotbah ya Kak? Iya, diberkati tidak? Sangat diberkati. Oke, coba ditanya adik-adik di rumah Kakak Margaret. Ya, nah adik-adik tadi udah denger kan Inang Pendeta khotbah apa? Belum denger nih, coba kurang kenceng Kak. Belum denger? Iya, Coba Kakak terlalu Kak kecil, Margaret coba tanya kencengin. lagi ya. Adik-adik sudah denger belum khotbah Inang Agustina tadi apa? Sudah belum? Sudah Kak. Katanya. Wih, hebat ya. Jadi temanya hebat tentang banget. apa sih Kak? Tentang apa tadi? Adik-adik tahu nggak tentang apa dulu? Kita coba dengar. Tentang apa adik-adik? Oh, katanya Tuhan tidak membeda-bedakan setiap anak-anak Kakak. Tuhan tidak membeda-bedakan setiap manusia. Iya. Kalau mau dia misalkan kecil Kak? Mau yang kecil, mau yang besar, mau yang dewasa, semua Sama di sama di hadapan mata Tuhan. Tuhan. Asik ya adik-adik ya. Berarti Tuhan nggak pilih-pilih. Nah. Nggak bilang yang ini aku sayang, yang ini aku nggak sayang. Nggak bilang seperti itu ya Kakak Margaret Berarti ya. adik-adik sekolah minggu nggak boleh dong Kak mengejek temannya. Iya Nggak pasti boleh. dong. Terus nggak boleh gini. Aku nggak mau teman sama Kakak Margaret. Nggak boleh begitu kan? Nggak boleh. Oh harus semuanya teman. Semuanya harus disayang. Sayang, iya. Walaupun misalkan sama hewan kita juga harus sayang. Sayang. Kita harus Menyayangi Kakak Margaret. mengasihi. Iya Ya. pasti. Jadi ya Kak ya, mau adik-adik cantik, mau adik-adik jelek, mau adik-adik keriting, lurus rambutnya, mata sipit, mata belok, semuanya sama di Sama hadapan di mata Tuhan. Tuhan. Jadi harus saling Mengasihi. Siap adik-adik, jadi anak yang mengasihi. Iya. Oke, kami ya percaya sih Kak, pasti adik-adiknya Iya. begitu. Adik-adik sekolah minggu HKBP Jatiasi pasti anaknya taat-taat Kak. Betul. Tidak suka membeda-bedakan temannya. Teman, iya bener Kak. Karena apa? Anak-anak Tuhan Yesus. Iya kan? Oke, Kak. Nah, kami ya ingat gak minggu lalu kita ada aktivitas tugas adik-adik sekolah minggu loh. Iya, kami udah lihat tuh pada kirim-kirim. Kami lihat, wih keren-keren loh Keren-keren tugasnya. ya? Iya. Adik-adik mau lihat tidak? Adik-adik penasaran gak? Pasti ya Kak ya, mereka Kita mau lihat ya. video yang satu ini. Siap? 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.
Oke Kak Margaret, kita sudah lihat kan tugasnya? Sungguh luar biasa loh Kak. Bagus tidak? Bagus banget. Waduh, Ya ampun. keren. Aku Jempol buat adik-adik kasih semua ya Kak. 2 jempol. Oh, 2 jempol. Kami juga jempol. mau 2 jempol. Adik-adik sekolah minggu antusias Kak. Betul. Setiap minggu dikasih tugas itu nggak ada satupun yang nggak ngumpulin. Betul. Pada ngumpulin ya Kak ya? Semua pada ngumpulin Kak. Oh iya. Kak, Saking antusiasnya. terus boleh nggak ngirimnya hari Jumat aja? Gak boleh. Gak boleh. Harus hari apa Kak? Hari Selasa Dan malam terakhirnya. Selasa Biar nanti malam. masuk. Nanti gini, Kakak aku udah kirim tapi hari Jumat kok nggak ada? Nah kami udah pernah ingatin sebelumnya ya Kak. Iya. Kirim paling lambat Selasa malam. Pasti supaya ada. video atau foto adik-adik Fotonya? bisa diedit terlebih dahulu. Betul, biar nanti cakep ya. Iya, lalu iya. ditayangkan di ibadah minggu. Oke, sekarang kita punya tugas nggak Kak? Nah, untuk minggu ini kita ada aktivitas juga loh Kak. Untuk Apa adik-adik kira-kira sekolah ini minggu. Kak buat adik-adik di rumah? Nah, aktivitasnya simple aja. Oke, simple apa Tapi, ya? walaupun simple, semuanya harus mengerjakan. Oke, apa itu, Kak? Tugasnya adalah adik-adik di rumah Buat apa? buat sesuatu. Buat sesuatu apa Iya. kira-kira Kak? Jadi Ini karena tentang apa tema ini? kita itu tentang kesejahteraan. Oh, Kesejahteraan itu tercipta kalau kita bekerja sama. Oke. Bekerja berarti sama. mama, anak-anak, papa, anak-anak harus kerja sama ya Kak ya? harus bergotong royong. Oh, bergotong royong. Ih, Iya. Kak, kayak tema di sekolah loh. Buat adik-adik SD kan temanya sekarang tentang itu. Ih, sama ya. royong ya. Oh, Iya. pasti gampang nih. Mereka pasti bisa. Diapain, Kak? Jadi orang tua Iya. nanti mendokumentasikan adik-adiknya sedang melakukan aktivitas gotong royong. Oh. Contohnya gini, Apa itu? aku di rumah paling suka itu membantu mama masak Oh, Kak. membantu Ya, masak. jadi Terus? nanti di rumah aku membantu mama masak lalu difoto. Dipoto. Itu adalah contoh dari gotong royong. Atau ini ya Kak, lagi kakak lagi lap-lap meja. Kita bantuin ya adik-adiknya ya Kak. Itu gotong royong nggak Kak? Itu gotong royong. Oh, gotong royong juga. Jadi gotong royong itu bisa bersama dengan adik, bisa Oke. bersama dengan kakak, Oke. mama atau papa itu boleh. Boleh ya. Iya. Oke adik-adik, ingat tugas dari Kak Margaret. Dari kakak hari ini sama dengan Kak Margaret bilang tugasnya adalah kerjasama. Sama. Dengan kerjasama tercipta persatuan. Tercipta kesejahteraan. Terus pekerjaan lebih ringan ya Kak ya? Iya. Kak, gotong royong boleh kan? Sekarang kan lagi banyak tuh mama-mama kita nanam bunga. Berarti bantuin nyiram ya Kak ya? Boleh banget. Oh, boleh tuh. Kan lagi musim tuh Kak ya. Iya, Bercocok betul. tanam boleh banget. Oke, siap ya adik-adik? Dikirim paling lambat Selasa Selasa malam malam. sudah ada di WA grup masing-masing. Iya, jangan Siap? lupa ya. Iya, oke. Sebelum kita mau menutup, kita mau memberikan persembahan. Iya. Adik-adik, ingat, aku nggak ke gereja Kak. Persembahannya nggak usah deh. Boleh dititip ke mama. Kalau mama mau ke gereja, mama persembahanku titip ya. Nggak harus banyak, tapi diberikan. Siap ya? Tetap dititip ya Kak Margaret ya. Mau dititip ibadah sama di mama, rumah, sama papa. tetap titip ke mamanya. Siap ya Kakak Bia percaya, Kakak Margaret percaya. Kalian adalah anak-anak Tuhan yang memberikan persembahannya. Siap ya? Oke, kita mau nyanyi ya Kak sambil memberikan persembahan. Aku bersinar. Terus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.